Halo, nama saya Marcelus Anggriawan dengan NIM 10 2018-006. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida. Hari ini saya akan melakukan praktikum patologi klinik eh, dengan mengambil fungsi vena dan juga kapiler. Oke, yang pertama untuk pengambilan fungsi vena, pasien dalam keadaan rileks. Lalu kita akan cari pembuluh darah venanya. Jika sulit untuk mendapatkan pembuluh darah venanya, pasien disuruh untuk menggenggamkan sedikit tangannya untuk bisa melihat pembuluh darah venanya. Jika sudah, kita bisa asepsis pasien menggunakan kapas alkohol 70% yang diusahakan ke lokasi yang akan ditusuk menggunakan jarum suntik. Jika sudah, pasien lengannya bisa kita dengan toniket untuk mempermudah pengambilan fungsi venanya. Toniket ini tidak boleh terlalu lama dipasangkan terhadap pasien, hanya kurang lebih sekitar 1 menit saja. Jika sudah terpasangkan toniketnya, kita siap untuk menusuk pasien menggunakan spuit. Setelah ditusuk, derajatnya kurang lebih sekitar 10-30 derajat. Nah, kita tahu penusukan yang kita lakukan itu benar atau tidaknya jika kita tarik darahnya keluar, maka penusukannya itu sudah benar. Dan ketika ditusuk kita seperti menyentuh seperti ruang kosong yang merupakan lumen. Lalu kita bisa mengambil darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Jika sudah, kita bisa tarik jarum suntiknya dan usahakan ketika mengambilan darah jarum juga jangan sampai melayang. Jadi harus kita pegang terus menggunakan tangan. Lalu kita cabut jarumnya perlahan. Lalu kita asepsis menggunakan kapas alkohol sambil menekannya supaya darah tertahan dan tidak keluar terus menerus, serta toniket juga dilepas. Sekian untuk fungsi vena. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi kapiler. Kita bisa memilih tangannya yang mana saja, tapi untuk jari usahakan jari ketiga dan juga jari keempat. Kita pilih jari-jari yang tidak ada lukanya serta vaskularisasi darahnya juga bagus. Jika kita sudah tahu jari mana yang akan ditusuk, kita asepsis dulu menggunakan alkohol 70%. Lalu kita sambil pijat-pijat jari pasien yang akan ditusuk. Jika sudah, kita siap untuk melakukan penusukan menggunakan lancet. Usahakan lancetnya itu berbentuk blade, jangan jarum. Terus untuk melakukan penusukannya itu jangan benar-benar di atas jarinya, tapi agak sedikit menyamping. Jika sudah, kita bisa tusuk jari pasien menggunakan lancet. Lalu darah pertama yang keluar itu kita usap. Jangan langsung kita gunakan darah itu untuk melakukan pemeriksaan. Darah pertama kali keluar itu diusap, lalu darah kedua yang keluar itu baru bisa untuk darah tersebut dilakukan pemeriksaan. Sekian untuk fungsi kapiler. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan menghitung trombosit menggunakan metode kamar hitung. Dengan menggunakan metode kamar hitung ini kita membutuhkan pertama-tama darah yang telah kita masukkan ke dalam tabung ETA. Jika sudah, kita membutuhkan pipetema eritrosit yang bisa kita identifikasi dengan beberapa ciri-ciri untuk membedakan pipetema eritrosit dengan leukosit. Yang pertama, ada seperti biji berwarna merah. Lalu skala atau nomor-nomor yang ditujukan di pipetema eritrosit ini adalah 0,5, 1, serta 101. Jika sudah, pertama-tama pipa eritrosit ini harus dibilas menggunakan air terlebih dahulu. Karena darah eritrosit itu tuh sangat rentan. Jika sudah dibersihkan, kita pindahkan menggunakan bantuan selang, harus dengan bantuan menggunakan selang. Lalu kita ambil darah sampai dengan skala 0,5 saja. Jika sudah, darah yang di pipetema eritrosit ini kita campurkan dengan amonium oksalat 1% sampai dengan skala 101. Jika sudah, lalu digoyang-goyangkan. Lalu buang 2-3 tetes terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kamar hitung yang akan lalu dicek menggunakan mikroskop. Jika sudah siap, lalu tetapi sebelumnya kamar hitung ini harus dicek dulu menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Setelah dicek menggunakan mikroskop, kamar hitung akan ditetesi darah campuran dengan amonium oksalat 1%.
Teteskannya pelan-pelan, hati-hati, dan jangan di tengah-tengah, tetapi di pinggir. Diteteskan di pinggir-pinggir, dan jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan mempengaruhi tinggi dari kamar hitung, dan pemeriksaan akan gagal. Jadi jangan terlalu banyak. Jika sudah siap, maka kamar hitung bisa dimasukkan ke dalam mikroskop. Nah, karena ini merupakan sediaan basah, kita harus memperhatikan kondensernya dan diafragmanya. Kondenser itu harus diturunkan serta diafragma itu ditutup. Jika sudah, maka bisa dilakukan hitung trombosit dari kamar hitung itu dengan melihat 5 kotak sedang serta 1 kotak besar pada kamar hitungnya. Trombosit di sini akan kelihatan kecil, agak-agak kecoklatan atau agak-agak kehijauan. Lalu kita akan menghitung trombosit di kamar hitung menggunakan mikroskop tersebut. Sekian untuk pemeriksaan hitung trombosit menggunakan metode kamar hitung. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan retraksi bekuan. Pertama, untuk melakukan retraksi bekuan ini, pemeriksaannya kita membutuhkan tabung sentrifuge. Usahakan berbahan dasar itu plastik, jangan sampai kaca, karena kalau kaca trombosit akan mudah menempel sehingga mempersulit melakukan pemeriksaan. Jadi usahakan berbahan dasar plastik. Jika sudah, kita memerlukan darah sebanyak 5 ml. Jika sudah, darah tersebut dimasukkan ke tabung sentrifuge ini, lalu kita masukkan tusuk gigi ke dalamnya untuk menilai bekuannya. Jika sudah, kita diamkan dulu selama 2-3 jam. Jika sudah 2-3 jam, kita ambil tusuk giginya untuk menilai bekuannya itu, apakah dia rapuh atau dia kenyal. Kalau darahnya menempel pada tusuk giginya, berarti dia konsistensinya itu kenyal. Tapi kalau dia tidak menempel, berarti konsistensinya rapuh. Jika sudah, tabung sentrifuge ini kita masukkan ke dalam alat sentrifuge. Setelah dimasukkan ke dalam alat sentrifuge, lalu kita lihat volume serumnya itu berapa. Misalnya tadi kita menaruh darah di sini itu sebanyak 5 ml. Lalu setelah disentrifuge sisanya itu cuma 2 ml. Jadi kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung volume serum tersebut 2/5 dikali 100%, sehingga menghasilkan volume serum sebanyak 40%. Sekian untuk pemeriksaan retraksi bekuan.